Selamat malam, Abang. Bang Gultom nih dari Hmm, Kristen. kan udah pernah jumpa kita bang. Kok belum berteman ya sama saya? Saya follow dulu dah kalau kayak gitu. Open cam dulu lah. Ya belum berteman lah, karena kita beda agama. Mungkin abang nggak mau berteman sama kita. Nggak, biasanya kalau kawan Kristen yang udah pernah naik, saya follow biasanya. Biar ada tanda. Halo bang Yusuf. Oh, Abang ini. Ya, masih ingat saya. Ya, ya, ya. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Gimana, Bang? Ah, Bagaimana? Enggak, sekarang saya tanya abang udah pernah lihat nggak kita? Hah? Udah pernah Kalau jumpa saya nggak kita di live bang? Udah kan? pernah dulu. Saya masih ingat. Masih ingat. Gimana kabar? Kabar abang gimana? Sehat? Iya, alhamdulillah baik. Kabar Abang gimana tuh? Lagi kerja kah? Lagi duduk-duduk aja bang Pei. Ah, ya sambil ngobrol sama saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh kita ngobrol santai gitu. Pertanyaan saya cuman itu aja bang, yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Kenapa bisa di Ustadz itu bisa menikah dua tiga kali itu aja bang. Sampai sekarang saya pelajari, saya nggak sepertinya nggak paham gitu. Kenapa heran sih, Bang? Kalau menurut kita itu bang, kalau kita menikah dua tiga istri itu kayaknya Mm-mm. zina loh. Itu aja Nggak sih. ada. Nggak ada Hmm. Yesus mengatakan kayak gitu. Yesus nggak ada melarang poligami juga. Ya karena kalau menurut di kami bang, ah, jangan yang sudah dipersatukan manusia tidak bisa dipisahkan. Yang sudah Oh, dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, gitu kan? oh, baik. Ah, Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh iya. manusia. Saya boleh Terus tanya, Bang ya? bentar dulu bang, bentar dulu saya tanya Hmm. lagi. Nah, terus saya pernah tanya sama teman saya yang Muslim. Mm-mm. Nah, jadi saya bilang seperti ini, kalau memang di kalian apakah diajarkan untuk boleh menikah dua kali? Saya katakan gitu Bang PI kan. Mm-mm. Nah, terus Bang PI dia bilang, boleh Bang, yang penting bisa kita nafkahin lahir dan batin katanya. Ah, terus habis itu saya juga bertanya balik, kalau Ah, seandainya istri menikah dua kali punya suami dua, apakah suami yang pertama bersedia? Kalau seandainya dirimu suami pertama, baik. apakah kamu merelakan Kita kita gitu? ulas ya. Iya Baik. bang. Coba diterangkan dulu bang. Ah, Bagaimana pemahamannya? baik, Bang. Jadi Ah, begini ya, Bang ya. Ini saya tidak bermaksud, penjelasannya ini tidak bermaksud menghina ya, tapi mengajak ya, berpikir kan kayak gitu. Bang, sebelum Islam itu datang ya, sebelum Islam itu datang, di dalam kitab Anda udah ada para nabi terdahulu itu menikahnya sampai 1.000. oke. Ya, Salomo itu istrinya 700, gundiknya 300, seliranya Ya, 300. Lalu sampai ke zaman Yesus, Yesus tidak pernah melarang poligami dan tidak ada mengatur poligami. Maka dari itu Islam datang untuk membatasi poligami dan mengatur poligami. Nah, gitu. Tidak boleh lagi ya setelah Islam ini datang seperti para nabi terdahulu yang istrinya sampai 1.000. Maka dibatasi Islam cuma 4. Itu pun dengan syarat yang ketat. Ah, itu ada ayatnya kan. Kemarin tuh saya bilang. Quran ah, surah An-Nisa di ayat ketiga. Wa in khiftum alla tuqasitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat, ya gini. Di situ dikatakan nikahilah wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Fa in khiftum, apabila kamu alla ta'dilu tidak mampu berlaku adil, maka menikah satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Menikah satu saja. Artinya dalam Islam itu ya menikah satu saja. Kalaunya yang pernikahan kedua itu artinya bukan kewajiban, bukan kewajiban, tapi itu adalah sebuah solusi gitu. Solusi bagi opsi pemilihan yang rumah tangganya. Contoh, saya menikah, istri pertama saya mandul. Lalu saya ah, minta izin dengan istri saya.
Untuk apa? Biar keturunan biologis saya ada dari biologis saya sendiri, maka minta izin sama istri yang pertama tadi untuk menikah dengan istri yang kedua gitu, agar mempunyai keturunan yang biologis. Nah, pertanyaan kata abang ya, kenapa kalau laki-laki, ya laki-laki itu boleh menikah 2, 3 sampai 4 kan Iya. gitu. Sedangkan perempuan itu tidak boleh. Bayangkan kayak gini bang ya, kalau saya nih mempunyai istri banyak, 4 ibaratnya 4 ya istri saya atau 3 gitu ya. Nah, Ya. kalau istri saya ini hamil di antara ketiganya ini, pasti ketahuan pelakunya adalah saya, kan gitu. Ah, coba kalau perempuan, perempuannya 1, suaminya 3, lalu perempuan ini mengandung, ayahnya yang mana? Ayah dari bayi itu. Kalau kita tanya sama si perempuan pasti tahu pelakunya siapa. Ya kan? Yang mana? Kalau lakinya tiga gantian. Yang mana? Yang mana? Yang biologisnya? Pasti Bang PI kalau perempuan menikmati yang 3 laki-laki kan pasti dia tahu nikmatnya dan Ya iya. rasanya di mana gitu. Ya Itu kan? masalah rasa enggak. Yang kita bicarakan ini, dari 3 laki-laki tadi, mana yang spermanya diproses oleh rahim perempuan itu? Ya kita tanya si perempuan Bang PI pasti dia tahu. Nggak bisa, dia nggak tahu juga suami yang mana yang jadi anaknya. Kenapa kita perhatikan? Gitu. Benar Bang, kenapa kita perhatikan banyak pelacur, dia melayani laki-laki banyak, tapi dia tahu pelaku utama yang membuat dia hamil siapa? Pasti dia tahu, si wanita pasti tahu. Nggak bisa ditebak itu bang, kalau kebanyakan laki-laki. Jadi bang, ya yang seperti itu, Islam ini datang menghapus kejahilan, menghapus masa-masa jahiliyah orang terdahulu sebelum Islam datang. Di bangsa Arab itu bang, ya sebelum Nabi kami diutus, seorang perempuan itu dia bisa tidur dengan 10 laki-laki. Kalau perempuan ini hamil, dia bisa memilih laki-laki tersebut di antara 10 tadi. Nah, itulah yang menjadi orang tuanya. Artinya dapat kita ketahui, perempuan itu tidak tahu gitu. Tidak tahu ini anak siapa dari 10 laki-laki itu. Makanya dia disuruh memilih di antara 10 itu. Nah, Islam datang menghapus kejahilan tersebut. Karena bingung kalau perempuannya 1, istrinya 3, ya. Perempuannya 1, suaminya 3, di antara ketiganya ini mana yang jadi anaknya? Coba kalau perempuannya 3, suaminya 1, pasti ketahuan pelakunya 1, suaminya. Tapi kalau perempuannya 1, suaminya 3, bingung Anda yang mana gitu. Bahkan bang, ya bahkan ilmu kedokteran pun bingung. Kita pun juga nggak tahu kalau 1 suami 3 perempuan, kita nggak boleh pastikan bahwasanya itu janin kita kan gitu. Kita harus tanya dulu si perempuan. Siapa tahu dia menyeleweng ke tempat lain. Lah itu jangan namanya curiga sama istri sendiri. Beda cerita bang. Beda cerita yang kayak gitu, perempuannya menyeleweng itu beda cerita. Yang kita bahas ini masalah biologisnya. Ya, Kalau perempuan betul. menyeleweng, bang kagak usah ya istri sampai 3 menyeleweng perempuannya. Yang istrinya 1 aja bisa juga menyeleweng terus perempuannya. pertanyaan saya lagi Bang Pei, sampai saat ini masih ada nggak Pei untuk mencari istri lagi? Kenapa? Kenapa bang? Halo Bang Yusuf. Iya, tadi ada suara apa itu motor nyaring kali. Sampai saat ini masih ada nggak pikiran Bang Yusuf pengen mau cari istri lagi atau gimana? Wah, pertanyaan berat ini. Pertanyaan berat. Aduh. Kalau saya jawab, ntar piring di rumah pada terbang, bang. Nah itu dia. Abang tidak bisa jawab karena mungkin Apa? Macet. Kita laki-laki nggak mau laki perempuan kan? Kenapa? Tadi abang macet. Kenapa kita bang? saja laki-laki nggak mau
Kita saja laki-laki tidak mau diduain, apalagi istri kita gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, sampai saat ini masih ada nggak pikiran Bang Yusuf PI untuk menikah punya istri satu lagi atau gimana? Hah? Wah, ada dong, ada dong. Oh iya. Wah, ada. Yang penting mampu Pak in khiftum Allah ta'dilu. Ya kan? Tapi sayangnya Bang Gultom kagak ada yang mau sama saya. Saya ini jelek, udah muka kagak rata, kayak gimana? Nggak ada yang mau sama saya. Kalau wanita itu tidak memandang wajah, Bang. Tanya aja Wanita tuh orang-orang. itu Nggak, pertama- nggak ada yang mau sama saya. Satu nggak ada duitnya, yang kedua jelek. Ngapain kata wanita? Cari yang kaya lah saya. Bagaimana Bang Yusuf? Bagaimana Bang Yusuf bilang tidak ada duit sementara TikTok Abang ini udah konten kreator kan? Saya nggak jualan, saya live hanya untuk dakwah bang, nggak buat cari uang. Karena seperti yang saya bilang tadi Bang, kalau itu saja sih yang saya tidak bisa terima. Kenapa? Bang, gini bang, kalau anda mempermasalahkan itu, ya mempermasalahkan itu, coba pandang nabi-nabi terdahulu, ya istrinya 700, Yesus juga tidak ada mengatur tentang masalah poligami, kan gitu. Abang tahu gak bang, kemarin ingat gak penyampaian saya? Bahwa Yesus itu bibitnya dari hasil poligami. Tuhan Anda, Yesus itu moyangnya dari hasil poligami. Gak ingat? Ya. Iya. Maka dari itu bersyukurlah ada poligami bang. Boleh poligami. Sehingga Kristen punya Tuhan gitu loh. Coba kalaunya Daud kagak boleh poligami, ya di zaman dulu Tuhan Tuhan sudah mengatur poligami, tidak boleh berpoligami sejak zaman dulu. Gak ada hari ini Tuhan Kristen. Daud itu dia beristri, kalau saya baca kemarin tuh sampai 12, ya 12 istri Daud. Jadi yang menurunkan moyangnya Yesus ini istri ketujuh. Andai 6 saja, ya 6 saja istri Daud itu masih nggak ada gitu hari ini Tuhan Kristen. Untungnya ya poligaminya Daud sampai 12. Maka dari itu menurunkan Salomo, habis itu menurunkan kakeknya Yesus, menurunkan Maria dan menurunkan Yesus. Seharusnya bersyukurlah ya Kristen itu poligami diperbolehkan, karena poligami lah Tuhan Kristen ada, gitu loh bang. Sekarang Bang Yusuf, kenapa Bang Yusuf tidak mengikuti para nabi yang mempunyai istri 2 lebih, gitu loh? Emangnya saya nabi? Ya setidaknya nabi kan punya 700. Bang Pei Saya bukan nabi masalahnya bang, itulah. Mau kau sama-samakan pula bang. Sama nabi, saya bukan nabi. Kacau dah. Iya Bang Pei bukan nabi, cuman kan kalau di ajaran Bang Pei bilang bisa poligami, lebih dari 1 istri bisa. Kenapa Bang Yusuf Pei tidak memiliki seperti itu gitu loh Bang? Baik. Karena apa, saya nggak mampu. Nggak ada duitnya kayak gimana? Abang nggak mau modalin saya? Ayo. Coba dulu Bang Yusuf PI kalau lagi seperti ini ikut kakak itu biar bisa kita ngobrol masalah poligami bagaimana. Aduh. Ikut kakak siapa? Ya istri abang dong. Istri saya udah tanya sama istri saya boleh poligami? Nggak boleh katanya. Karena istri siapapun ditanya bang tidak akan mau poligami. Istri saya tanya, boleh nggak saya boleh poligami? Boleh katanya. Ya abang bilang tidak boleh. Sekarang abang bilang boleh. Lah, pelan abang. Iya, saya tanya istri saya boleh nggak saya poligami? Boleh katanya. Terus? Tapi saya pun mikir, emang saya mampu? Bang Yusuf PI jangankan punya istri 2, 3 pun mampu. Memangnya saya mampu? Nggak kayak gitu bang. Waktu harus adil, uang harus adil, terus juga ilmu. Itu wajib tuh. Nah gini bang, saya itu agak heran dengan pemikiran Anda, jujur aja. Kalaunya
di Islam boleh istri 3, tapi bang, Tuhannya tetap satu. Itu di Islam. Di Islam istrinya laki-laki itu boleh 3, Tuhannya tetap satu. Tuhan nggak boleh 3 gitu. Di Kristen malah kebalik bang. Istrinya wajib 1, Tuhannya boleh 3. Anehnya kayak gitu. Di Kristen kagak boleh poligami istri, tapi di Kristen boleh poligami Tuhan gitu. Macam mana? Itu yang bikin saya bingung loh bang. Serius. Tuhan itu satu, bukan 3. Abang kan percaya Yesus toh? Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah Tritunggal bang. Ya makanya Yesus Tuhan kan? Roh Kudus Tuhan nggak? Bukan, Roh Kudus bukan Tuhan. Siapa Tuhan yang kedua? Itu Bunda Maria. Pertama Roh Kudus bang, itu Roh Kudus itu Roh Kudus itu utusan Tuhan, itu bukan Roh Kudus bukan Tuhan. Lah terus Tritunggal abang ini apa? Katanya 3 tadi. 3 dalam 1. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Jadi ketiga-tiganya ada Tuhan. Allah Anak Tuhan gitu. Itu Allah Anak itu Tuhan. Allah Tritunggal bang Yusuf. Iya. Saya tanya Allah Anak tuh Tuhan gitu. Ayah, Allah Anak. Ya. Allah Roh Kudus itu Tuhan. Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu Tuhan. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal. Ya, ada berapa Tuhan tuh? Tuhan itu satu, nggak ada lebih. Tadi ya abang menyebutkan berapa sama saya? Itu Allah Tritunggal. Iya kata abang nyebutin ada berapa? Tadi kata abang Allah Anak, Allah Roh Bapa, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Ada berapa tuh yang Anda sebutkan? Sama seperti ini Bang Yusuf. Contoh seperti kita. Bingung kan? Bingung saya jadinya dah. Nah, aduh. Ya itulah Bang Gultom ya dipikirlah. Ya, kalau di Islam boleh istri 3, ya suaminya istri 3 boleh, tapi Tuhan kagak boleh 3, ya. Nah, beda dengan di Kristen. Di Kristen istrinya 1, Tuhannya boleh 3. Kalau di Islam boleh poligami wanita, ya istri. Kalau di Kristen boleh poligami Tuhan. Nah itu